Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia, rahmat, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada acara pada siang hari ini. Tak lupa, salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu menjadi umatnya yang terbaik dan mendapatkan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Amin, amin ya robbal alamin. Yang terhormat Rektor UIN Salatiga, yang terhormat Kepala Perpustakaan UIN Salatiga, yang terhormat Koordinator Perpustakaan Kampus 2 UIN Salatiga. Sebelum itu saya bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dan pembukaan bedah kepada Perpus UIN Salatiga, yang ketiga acara inti, selanjutnya acara selanjutnya yaitu sambutan dan pembukaan bedah kepada Perpustakaan UIN Salatiga atau diwakili kepada Koordinator Perpus K2 oleh Inovilia Y. Nianti, SPDIS IPIMA. Untuk itu dipersilakan kepada beliau. Terima kasih, Dik. Siapa nanti? Dik Nandi. Terima kasih. Landi, Dik Nandi. Ya, terima kasih, Dik Nandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Rektor UIN Salatiga, Profesor Dr. Zakiuddin Baidowi, selaku rektor yang telah memberikan izin pada perpustakaan untuk bisa menyelenggarakan bedah buku series dan literasi kitab series dari tanggal 13 September sampai nanti diakhiri di tanggal 23 September. Alhamdulillah, puji syukur hari ini kita diberikan kesehatan dapat berjumpa dengan Pak Darajat kembali di literasi kitab yang kita selenggarakan dari tahun 2018 sampai saat ini. Ya, semoga nanti ilmu yang disampaikan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Salawat salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya, dan semoga yang ada di majelis ilmu ini semua dapat syafaat dari Nabi Agung Muhammad SAW. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, saya mewakili, mungkin ya Pak Darajat mewakili Pak Wiji untuk menyampaikan dari tim penyelenggara. Saya ucapkan juga terima kasih pada tim kami, tim perpustakaan UIN Salatiga kampus 123 yang telah berlembur-lembur ria gitu ya, untuk menyiapkan segala sesuatunya, baik Zoom meeting maupun yang disajikan di sini, disiapkan di sini. Terima kasih atas kerjasamanya yang baik sehingga acara ini bisa dilaksanakan secara daring dan luring. Baik teman-teman, ini baru jumpa ya, ini mahasiswa Febi ya, baru kesini ya. Kalau nggak gitu ya nggak silaturahmi. Nah, karena dibawa Pak Darajat di sini biar tahu kampus 2 ini wow adem gitu ya, adem. Nah, teman-teman bisa silaturahmi di sini, masuk di perpustakaan baru sekali ini mungkin ya, karena ini gedung baru yang kita tempati. Dan kami sampaikan ke teman-teman, kalau ingin pulaan ilmu, mengakses informasi seluas-luasnya di perpustakaan, tinggal buka website perpustakaan, semua ada di sana informasinya. Bahkan jika bingung ataupun ingin menanyakan sesuatu, tetapi teman-teman ada di rumah, teman-teman bisa kontak admin kita yang ada di website. Apa Bu alamatnya? Alamatnya googling aja, timbang ngapalke gitu ya.
googling perpustakaan IAIN Salatiga, di situ ada alamatnya, diklik saja. Nah, di situ nanti ada banyak koleksi yang bisa diakses ya. Jadi teman-teman secara luring, daring, secara fisik maupun digitalnya bisa diakses. Kalau Bu, kalau mencari buku di rumah, kemudian saya ke sini bisa? Bisa. Jadi kita ada di website itu ada katalog online. Jadi katalog online-nya teman-teman bisa, kecilkan dulu kayaknya suaranya mengganggu. Oke. Jadi teman-teman sekalian bisa langsung di website itu sebelum ke sini, langsung di katalog online yang ada di website, temukan informasi atau buku yang akan dicari, gitu ya. Buku yang dicari apa, kalau ada di kampus mana, itu lihat IG kita. Kita sudah menyampaikan kitab ini ada di sini, buku ini ada di sini, kampus 1, 2, dan 3. Kalau di sini kebanyakan kitab dan banyak buku-buku untuk fakultas syariah dan FUA. Namun kan ada irisannya ya, karena ekonomi syariah kan juga dipelajari. Jadi sering-seringlah ke sini karena kita juga melayankan ekonomi syariah, hukum ya, yang irisannya ada di FEBI. Itu jadi silakan buka. Kemudian juga selain website kita ada YouTube. Jadi di sana YouTube-nya ada apa, Bu? YouTube-nya itu semua tutorial bagaimana mengakses misalnya Moraref, jurnal skala nasional dan internasional, bagaimana cara mengaksesnya sudah di YouTube. Ataupun Bu, kalau memperpanjang mandiri caranya gimana, mengunggah karya tesis, bagaimana caranya, semua ada di YouTube. Jadi IG, YouTube, website itu udah kenyang ya kalau bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi berdekat-dekatkanlah dengan website perpustakaan, dekat-dekat dengan perpustakaan di masing-masing fakultas. FEBI ada kampus 1, kemudian di sini FUA untuk perpustakaan FUA dan syariah, tapi teman-teman bisa juga ke sini, bisa juga ke kampus 3. Biasanya koleksinya umum ya, karena untuk FTIK dan dakwah. Oke ya, paham ya tentang akses. Oke, untuk biasa saya cerita dulu ya, biar sambil teman-teman prepare juga. Pak Darujat, nanti serius, saya nggak serius aja. Oke, saya pengen cerita tentang Seneca. Seneca itu seorang filsuf tokoh terpenting selama Kekaisaran Romawi. Dia hidup di 4 Masehi sampai 65 Masehi. Jadi dia lahir di Cordoba, Spanyol. Lahirnya dia di kalangan orang-orang elit ya, kalangan atas. Dia belajar tentang sastra dan tata bahasa. Itu si Seneca, panggilan yang filsuf penting di zamannya. Dia hidup di kekaisaran yang berbeda dengan dia, makanya dia dibilang munafik begitu, karena memang di kalangan pada zamannya itu dianggap munafik karena dia ada di rezim kekaisaran yang kejam gitu ya. Nama kaisarnya Kaisar Nero, itu keji, kaisar yang keji, tapi dia salah satu pejabat di kekaisaran itu. Makanya pada zamannya Seneca ini dianggap munafik begitu, tapi gagasan-gagasan bijaknya itu sudah terabadikan. Jadi tetap kontroversi tentang Seneca yang dianggap kontroversial di zamannya karena memang hidup di kaisaran yang berseberangan itu, tapi tetap dia seorang filsuf penting ya, penting di zamannya. Kata-kata yang perlu yang kata-kata bijak yang bisa, gagasan-gagasan bijak tentang kehidupan bisa kita jadikan wawasan, tambahan wawasan. Ini cerita loh ya, jangan biar ini cerita, jangan dianggap tegang gitu. Ini enggak materi loh Pak. Materinya Pak Darujat nanti tegang, jadi ini cerita aja. Didongengi kan seneng gitu ya. Saya juga seneng dongengnya sama dongeng karena di sini orang-orang filsafat, dongengnya ya orang-orang filsuf besar gitu ya. Saya ingin mengikuti perkembangan yang ada di Fuad dan harus bisa mengikuti gitu ya cara berpikir orang-orang Fu'ah dan syariah, khususnya Fu'ah yang sering ke sini dan syariah juga gitu ya. Kalau syariah hukum-hukum saya tidak terlalu banyak
bisa mempelajari. Oke, ada beberapa kata bijaknya. It's not that life is too short, it's that we was it. Jadi bukannya hidup itu yang pendek, tapi kita yang menyia-nyiakan. Sering nggak kita semester 1 Bu, nggak perlu materi yang berat-berat. Itu kan kita yang menyia-nyiakan sendiri gitu kan. Jadi itu kata-kata bijak, beberapa kata bijak yang gagasan atau konsep dari yang diwacanakan oleh si Seneca ini. Kemudian dijawab juga sama Seneca, dikuatkan lagi, life is long enough for the very greatest of things. Jadi hidup itu sudah sangat panjang, sudah sangat cukup panjang untuk kamu tuh melakukan hal yang luar biasa. Hari ini kita semua sudah melakukan hal yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Ya, literasi kitab ini yang datang jauh-jauh dari Feby ke sini gitu ya, untuk mendengarkan Pak Derajat menyampaikan materinya di sini gitu ya. Jadi kalau wawasan itu perlu dibuka lebar-lebar kalau memang sudah istiqomah di sini, sudah meniatkan untuk belajar di sini ya buka mata, buka telinga, buka hati untuk bisa menerima begitu ya, menerima ilmu dari para dosen yang ada di sini. Kalau gelas itu mau diisi, kira-kira gelasnya di bawah ceret atau di atasnya ceret? Di bawah kan. Kalau mau diisi, kalau dia sudah memposisikannya di atas, yang ceret yang penuh dengan isi air yang seger tadi masuk enggak? Enggak, karena dia sudah menutup diri. Kalau orang sudah bilang saya cukup, saya sudah hebat, itu kayak orang kata di dalam tempurung lah, atau kacamata kuda. Jadi kayaknya kita udah baik sendiri, udah pinter sendiri, udah hebat sendiri. Ya, tapi enggak. Kalau ilmu, kalau diibaratkan orang yang paling hebat di dunia ini ya hanya tetesan air di samudra, itu dengan ilmunya Allah tuh nggak ada apa-apanya gitu. Kalau mau sombong-sombongan nggak ada apa-apanya. Jadi kalau adik-adik memposisikan adik-adik sebagai mahasiswa, berarti silahkan melonggarkan waktu sebanyak-banyaknya. Di kos itu sedikit saja ya. Jadi sebanyak-banyaknya untuk menimba ilmu dari para dosen, dari para senior, dari organisasi, ya itu. Jadi siap-siap ya menerima ilmu dari Pak Derajat ya. Nah, ini cerita cerita dulu Ben Kanto. Ben tahu juga sini kaki sopo, dia tuh apa menceritakan apa dalam hidupnya, memberikan hal terbaik apa di kok jadi filsuf terpenting di zamannya. Gitu ya. Kemudian juga di kata-kata bijak dari Seneca, what do we pay for what crave? Ya, what do we pay for what we crave? Apa yang telah kamu bayarkan? Kamu tuh sudah berkorban apa gitu kan? Ya mengorbankan, tentunya kalau belajar gini mengorbankan main HP. Biasanya kita YouTubean atau yang disenangi apa? Disenangi ini TikTokan gitu ya. Kalau TikTok pura barbar gitu, itu kan kesenangan ya. Apa yang telah kamu korbankan untuk kamu menjadi orang besar? Jadi kalau bilang gitu, ya waktuku yang untuk bersenang-senang tadi, temanku kayaknya TikTokan, terus aku tak belajar dari Pak Derajat. Ya 2 jam 1 jam itu manfaat buat saya, tambahan wawasan. Gitu ya. Gitu. Kemudian juga disindir oleh si Seneca ini, no one find out what he can do except by trying, prepare, and practice. Jadi orang itu tidak akan menemukan, tidak mendapatkan hasil apa-apa kecuali dia mau mencoba. Nah, orang tidak akan mendapat hasil apa-apa kalau dia menutup telinganya, kemudian menutup matanya, wis pokoknya aku wis paling hebat, mahasiswa paling hebat, sudah nggak usah belajar gitu ya. Nah itu saya bilang ya udah itu mati sebelum mati Pak Derajat. Jadi dia sudah membunuh karakternya sendiri. Nah, kemudian keep your goal, ya ini penting nih. Keep your goal in view, measure yourself and the task, joy and consistently. Jadi fokus pada targetnya masing-masing. Ini Feby ya, fokusnya apa? Misalnya target semester ini harus A semuanya. Nah, itu target mahasiswa. Yang bisa mentarget mengukur diri kita sendiri. Gitu. Jadi kalau quote-nya Pak Soekarno itu gimana? Bercita-citalah setinggi langit. Kalaupun kamu jatuh, kamu akan berada di antara bintang. Gitu ya. Jadi walaupun kita nggak sesuai target, kita sudah di antara bintang gitu. Gitu. Dan consider life as a whole outer service inner good. Ini Pak Derajat ini.
Jadi sadarilah hidup ini itu seperti mesin besar. Jadi outer service-nya itu ketika kita memberi, kita tuh yang dapat Pak Darojat sebenarnya, yang growth itu Pak Darojat, yang dapat hasilnya itu sebenarnya Pak Darojat. Pak Darojat kan memberi. Kalau orang memberi biasanya habis ya. Kalau enggak, kalau Sineka ini kalau memberi itu ya dia akan dapat berkahnya. Kalau dalam Islam itu dapat keberkahannya. Khairun nas anfa'uhulin. Nah, dan ketika kita bermanfaat kepada manusia, keberkahan itu kembalinya ke siapa? Kita sendiri. Pak Darojat ngajar gini ya, keberkahannya ada adik-adik dapat berkah, Pak Darojat lebih dapat berkahnya, ilmunya bertambah. Itu ya. Siap menerima ilmu ya adik-adik ya. Ya, ya. Pokoknya selamat, kami dari perpustakaan mengucapkan selamat untuk mendapatkan ilmu dari Pak Darojat. Penutup dari quote-nya Imam Syafi'i. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Ngeri ya? Ngeri nggak? Jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Nah, itu quote dari Imam Syafi'i. Begitu ya, jangan sampai kita menyesal. Sudah waktunya panjang tadi ya. Waktunya panjang, waktunya cukup untuk melakukan hal terbaik untuk adik-adik. Jadi Pak Darojat ini kolaborasi dengan kami itu sejak mahasiswa. Jadi sejak mahasiswa itu udah hebat, tapi dia ya tetap mahasiswa yang sinau dari dosennya gitu. Ketika dia sudah menjadi mahasiswa hebat, dia tetap mau belajar dari para dosen, dan sekarang beliaunya sudah jadi dosen gitu. Jadi teman-teman tuh bisa sepinter mahasiswa itu boleh, pinter dari dosennya boleh, tapi tetap tawadhu, tetap menimba ilmu dari para dosen. Gitu ya, adik-adik. Terima kasih dan selamat berliterasi dengan Pak Darojat. Akhirul ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ivon Nila Yenianti untuk sambutan pada hari ini. Selanjutnya kita memasuki pada acara inti, yaitu acara yang paling kita nanti-nanti, yaitu acara pemaparan materi kepada pemateri kita hari ini. Sebelum itu saya akan bacakan CV beliau. Nama Ahmad Darojat Jumadil Kubro, tempat tanggal lahir Kabupaten Semarang, tanggal 26 Mei tahun 1979, agama Islam, kebangsaan Indonesia, alamat Dusun Rekosari RT 9 RW 1 Desa Rekosari, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, email darojat.jumaidil@gmail.com, riwayat pendidikan formal, SDN 1 Rekosari, tamat tahun 1992, SMP Negeri 1 Salatiga, tamat tahun 1995, SMU Negeri 1 Salatiga, tamat tahun 1998, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, program studi ilmu hadis, tamat tahun 2020, UIN Wali Songo, Pasca Sarjana program studi ilmu agama Islam, konsentrasi ilmu hadis pada tahun 2020 sampai sekarang, riwayat pendidikan non-formal. Ma'at Al-Atfal Sedayu, Gersik pada tahun 1985 sampai 1986, Sanawiyah Diniyah Hidayatul Muqtadi pada tahun 1992 sampai 1995, selanjutnya Aliyah Diniyah Hidayatul Muqtadi pada tahun 1995 sampai 1998, Ponpes Makazul Falakia Semali Salam Kanci Magelang pada tahun 1999, riwayat pendidikan vokasi, pelatihan bahasa Inggris frontliner di BLK Surakarta pada tahun 2019, pelatihan metodologi instruktur level 3 di BLK Surakarta pada tahun 2019, selanjutnya kiprah, yaitu mengajar di Madrasah Diniyah Hidayatul Muqtadi Salatiga pada tahun 1998 sampai sekarang, selanjutnya anggota Lajnah Falakiyah NU Salatiga tahun 2008 sampai sekarang, staf ahli komputer jaringan Serikat Paguyuban Petani Koryah
hibah pada tahun 2008 sampai 2010, penasehat Lembaga Pemuda Serikat Paguyuban Petani Korea Toibah pada tahun 2012 sampai 2016, Kepala Sekretariat Serikat Paguyuban Petani Korea Tabia pada tahun 2016 sampai 2019, Instruktur Bahasa Inggris BLK Komunitas Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadi Salatiga, yaitu pada tahun 2019 sampai sekarang. Selanjutnya praktisi hadis digital di Yayan Salatiga pada tahun 2020 sampai sekarang. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kita hormati bersama Rektor Universitas Islam Negeri Salatiga, Bapak Profesor Zakiuddin, yang kita hormati bersama Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Salatiga, Bapak Dr. Wiji, yang kita hormati bersama Koordinator Perpustakaan Kampus 2, Ibu Ivonila, SPDI, SIPI, dan MA, dan teman-teman semuanya yang saya cintai dan dirahmati Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu pada kesempatan sore hari ini. Insya Allah nanti kita akan coba buka-buka sedikit sebuah kitab yang mungkin sudah sangat terkenal, tapi mungkin juga belum pernah buka, gitu ya. Atau barangkali di antara keluar panjenengan sudah ada yang pernah buka. Nah, kita akan baca-baca dikit-dikit, gitu. Terima kasih diberikan kesempatan kepada saya dari Ibu Ivo dan seluruh jajaran Perpustakaan UIN Salatiga. Terima kasih juga kepada semua teman-teman pembicara kedua dan moderator, terutama yang jauh-jauh dari Febi datang ke sini. Saya betul-betul terima kasih dan merupakan kebanggaan tersendiri untuk kami di kampus 2 ini didatangi oleh teman-teman dari kampus 1 senior, gitu ya, kampus 1 senior, kampus 2 junior, gitu. Terima kasih juga kepada teman-teman, tadi saya tanya-tanya, ada yang dari Prodi IAT, ada yang dari HKI, ada yang dari BSA. Selamat datang, selamat bergabung. Ini kampus dengan sendiri ya ini ya. Nah, di kampus 2 ini karena fakultasnya adalah Usuluddin, Adab, Humaniora, kemudian Syariah, maka di sini yang agak khas dibandingkan kampus lain itu banyak kitab bahasa Arab. Jadi banyak ini. Dan saya agak yakin gitu ya. Teman-teman yang dari kampus 1 dan kampus 3 itu kayaknya kesini jarang gitu. Tapi kalau teman-teman di sini ke kampus 1 ke kampus 3 sering. Karena kita juga butuh ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu ekonomi, ilmu humaniora. Tapi teman-teman yang di kampus-kampus hebat-hebat nggak begitu butuh ilmu agama aja. Nah, pada kesempatan kali ini saya tak pikir-pikir, wah pas ini karena kanca-kanca Febi dijak rene, kan ngerti ya barang gitu kan. Nah, di antara koleksi perpustakaan, di antara kitab-kitab yang sebegini banyaknya itu, ada kitab yang sangat terkenal, ya ini, yang ada di hadapan saya, semuanya ada 5 jilid ya, 5 jilid. Namanya kitab Ihya Ulumuddin. Pasti semuanya sudah kenal. Siapa pengarangnya? Wah, just tenang. Ya, sudah hatam? Sudah hatam? Sudah pernah buka? Alhamdulillah. Bagi yang belum pernah pegang, silakan ke depan pegang. Iya, pegang aja. Iya, kitab yang ada di hadapan kita ini Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ini agak apes gitu kalau menurut saya, agak apes. Jadi tidak banyak dibaca oleh 2 kelompok. 2 kelompok Islam besar itu tidak membaca kitab ini. Kelompok yang pertama, mereka antipati dengan kitab Ihya ini karena dianggap hadis-hadis yang digunakan di dalamnya itu banyak yang lemah dan tidak bisa untuk dijadikan sebagai hujah. Maka kemudian mereka tidak mau menggunakannya. Masih ditambah lagi bahwa kitab Ihya Ulumuddin ini dikarang oleh Imam Al-Ghazali yang notabene adalah pertama ahli filsafat, kedua ahli tasawuf. Nah, kelompok yang tidak mau itu, saudara kita Islam juga, itu mereka nggak bisa menerima 2 kelompok ini. Nggak bisa menerima kelompok filsafat
dan tidak bisa menerima kelompok tasawuf. Maka mereka agak alergi kalau pegang kitab ini. Dan kita bisa baca di tulisan-tulisan mereka ketika menyinggung-nyinggung soal Ihya Ulumuddin ini. Kelompok yang kedua, ini kelompok yang justru mengkultuskan. Jadi menganggap Ihya ini kitab sakti, gitu. Kitab hurdut yang hanya boleh dibaca oleh ahli-ahli tasawuf tinggi. Artinya kalau kita itu enggak kelasnya kita itu baca Ihya, itu kelasnya untuk Pak Kiai dan para wali, ya, gitu. Akhirnya jadilah kitab ini tidak dibaca. Gitu. Saya juga hampir tidak pernah lihat sih ada mahasiswa ke sini pegang kitab Ihya gitu, juga hampir nggak pernah lihat gitu. Tapi setidaknya disediakan oleh perpustakaan, barangkali ada yang insyaf, ya, terus pegang, pegang, terus baca, malah coba capu gitu. Rumahnya jimat ya, enggak. Ya, nah hari ini kita akan coba lihat gitu ya, sebetulnya apa sih Ihya? Dan istimewa menurut saya. Menurut saya kitab Ihya itu istimewa. Sekedar bercerita ya, jadi saya itu kan mondok dari kecil dan nasib anak pondok, terutama di pondok-pondok salaf seperti di pondok saya di Kalibening tahu ya, Kalibening itu di timurnya Sunan Giri. Jadi Sunan Giri itu ikutnya Argomulyo, Kalibening itu ikutnya Tinggir. Nah itu tetangga dusun, tapi beda desa, beda kecamatan. Nah nasib di Sunan Giri juga sama nasibnya. Santri-santri di sana itu semuanya nanti harus ketemu dengan Ihya. Nah, itu nasib apes yang tersesat di jalan lurus, mungkin begitulah ya, kurang lebihnya. Jadi semuanya harus ikut Ihya, harus sudah pernah mengaji Ihya. Nah, saya sebagai santri kecil sampai santri remaja itu ikut ngaji Ihya, jelas karena wajib. Dan saya suka karena dapat pahala, gitu kan. Anak pondok itu paling suka kalau diiming-iming pahala. Sampai begini, oh, kamu lebih baik berangkat ngaji tidur daripada kamu tidak ikut ngaji main. Lumayan pahalanya banyak. Akhirnya saya selalu berangkat dan selalu tidur. Nah, gitu kan. Selalu berangkat dan selalu tidur. Dan nggak tanggung-tanggung, saya itu pilih tempat yang tidak mungkin diganggu oleh orang lain, yaitu pas di depan Pak Kiai. Nah, jadi saya itu pilih tempat pas di depan Pak Kiai, betul-betul pas di depan Pak Kiai. Itu nggak mungkin ada teman-teman berani ganggu saya tidur. Nah, walhasil bertahun-tahun saya mengaji Ihya sampai khatam, ngaji lagi, khatam lagi, macam. Ya hasilnya ya tidur. Nggak tahu apakah pahalanya ditulis atau enggak, saya nggak tahu. Tapi yang pasti ketika ditanya orang tentang Ihya gitu, saya ingatnya cuma beberapa hal yang menurut saya sangat istimewa, yaitu tentang surga. Ya Ihya ini di bagian belakang itu yang dibahas tentang surga. Betapa indahnya surga, betapa nikmatnya surga, betapa rahmat Allah tentang surga. Di surga itu di apa? Bahasa Jawa itu disoke wakeh-hake gitu. Jadi yang saya ingat betul tentang Ihya itu surga terus gitu. Alhamdulillah ingat surga, semoga masuk surga betul. Amin. Allahumma amin. Nah, jadi nanti juga begitu, setidaknya masuk surga gitu. Nanti bisa bayangkan, ternyata surga seperti yang digambarkan Ihya, oh lebih bagus lagi deh. Nah, waktu berlalu meskipun tanpa diharapkan, generasi tua itu harus berganti dengan generasi muda. Harus. Jadi meskipun tidak direncanakan, tetap saja nanti yang tua harus diganti oleh yang muda. Pak Kiai saya meninggal dunia. Begitu Pak Kiai meninggal dunia, maka pengajian beliau harus dilanjutkan, tidak boleh berhenti. Nah, di antara kami santri-santri itu kemudian ditanggung sama keluarga Pak Kiai. Di antara santri ini siapa yang sudah khatam Ihya dengan Pak Kiai? Banyak begitu kan, saya juga terpaksa ngacung ya. Saya, berarti sampai nanti yang isi Ihya. Padahal saya kan kalau pas ngaji Ihya itu tidur terus gitu ya. Ya, tapi kalau sudah ketiban pulung, sudah kejatuhan durian matang, ya sudah baca saja gitu. Kan kitabnya ada, tinggal baca. Mana lebih susah membaca dengan mengarang? Masih susah mengarangnya kan, saya tinggal baca aja, apa susahnya? Siap, saya baca. Nah, gara-gara itulah kemudian saya merasakan, oh betapa Ihya ini seharusnya dibaca oleh semua orang Islam, harusnya gitu. Karena isinya itu luar biasa, Ihya itu. Oh, jadi saya membayangkan seandainya Ihya ini betul-betul dibaca gitu. Orang itu pasti rasa keren lah pokoknya. Nggak akan ada lagi orang yang berani korupsi, nggak akan ada lagi orang yang berani mencuri, nggak akan ada lagi orang yang berani neko-neko, itu nggak akan ada lagi.
semua orang akan baik, nggak akan ada profesor yang menyepelekan bawahannya, nggak ada lagi dosen yang menyepelekan mahasiswanya, nggak ada. Juga nggak ada lagi mahasiswa yang berani melawan dosennya, juga nggak ada. Karena ya ini mengajarkan apa ya? Oh, untuk menjadi manusia seutuhnya. Dan Imam Ghazali untuk menulis Ihya ini, beliau melalui perjuangan panjang dalam hidup beliau sampai akhirnya Ihya ini ditulis. Karena Ihya yang kita hadapi ini terlalu banyak gitu ya. Nah, nanti saya cuma akan mengutip beberapa di antaranya saja. Saya akan memperlihatkan betapa luar biasa apa yang dipikirkan oleh Imam Ghazali. Tapi sepintas ini saya perlihatkan peta Ihya. Petanya dulu deh. Ya. Ini saya sambil matur-matur begini, nanti misalnya di antara jenengan pengen ada yang interupsi karena tidak paham, atau interupsi karena tidak terima, atau interupsi karena pengen tanya, langsung aja juga boleh ya. Meskipun nanti di akhir sesi akan ada sesi tanya jawab. Tapi seandainya di pertengahan sesi sudah ada yang pengen menyampaikan sesuatu, boleh langsung interupsi. Ya, ini struktur kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kitab Ihya itu terbagi dalam 4 besar, ya, 4 besar. Ada rubuh, itu artinya seperempat ya. Seperempat berisi tentang ibadah, seperempat berisi tentang adat, artinya kebiasaan sehari-hari, situasi masyarakat keseharian. Kemudian seperempat berikutnya tentang hal-hal yang menghancurkan manusia. Kemudian seperempat yang terakhir tentang hal-hal yang bisa menyelamatkan manusia. Jadi secara ide, itu Imam Ghazali hendak membangun manusia itu pertama dari individu, dia harus kuat dulu. Ya, harus kuat dulu secara intelek, secara hati, secara akidah, secara syariah. Dia harus kuat. Maka kita akan bisa melihat pada seperempat pertama itu isinya ini. Jadi ada ilmu, ada akidah, kemudian ada bersuci. Nah, ini mulai masuk ke syariat. Tapi didahului dengan ilmu dan akidah dulu. Jadi ilmu dan akidah, intelek dan hati. Itu yang dibangun oleh Imam Ghazali, lalu diwujudkan dalam bentuk ibadah-ibadah yang teratur. Ya mirip dengan kitab-kitab fikih, tapi dimulai dengan ilmu dan akidah dulu. Kalau fikih langsung dibuka dengan toharoh. Nah, ini kemudian toharoh, sholat, zakat. Dan jangan dibayangkan ini seperti kitab fikih. Isinya adalah lebih kepada bagaimana seseorang itu ketika ibadah, dia menjiwai ibadah yang dia lakukan. Jadi tidak sekedar rutinitas sehari-hari, kayak kita mau sholat ya sholat aja, sehari 5 kali ya iya aja, selesai ya udah aja gitu, enggak. Tapi Imam Ghazali menginginkan bahwa sholat itu bisa betul-betul akan membuat seorang muslim menjadi muslim yang sempurna. Karena dia betul-betul membersihkan dirinya. Nah, mulai dari bersuci, sholat, zakat, puasa, haji, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa. Jadi menata waktu, itu semuanya oleh Imam Ghazali betul-betul disampaikan dengan rapi gitu. Jadi beliau ingin pribadi muslim itu kuat dari dalam terlebih dahulu secara perorangan. Nah, kemudian setelah membangun sebuah pribadi, Imam Ghazali lalu membangun peradaban. Jadi bagaimana antara manusia yang satu dengan manusia yang lain ini bisa hidup dengan baik. Hidup rukun, bekerja sama dengan baik. Maka kita bisa lihat isinya itu tentang akal. Akal itu artinya seseorang ketika dia itu memiliki hak, dia itu memiliki kebebasan, itu dibatasi oleh hak orang lain. Nah, jadi orang itu mau teriak sekeras-kerasnya boleh, asalkan nggak ada orang lain. Tapi kalau ada orang lain, maka dia dibatasi oleh hak orang lain, itu tidak diganggu. Nah, idenya begitu. Jadi akal itu artinya sesuatu yang mengendalikan diri. Jadi karena dia berhadapan dengan orang lain, maka dia harus bisa mengendalikan diri. Udah nikah, bekerja, halal haram, dan seterusnya. Kita bisa lihat itu semuanya tentang relasi manusia yang satu dengan manusia yang lain. Nah, setelah pribadi dibangun, masyarakat dibangun, kemudian Imam Ghazali menunjukkan hal-hal yang bisa menjadi sandungan hidup.
Saya kok lihat ada yang nyatet, emang diapakan? Nanti nggak untuk ujian, nggak apa-apa dicatatnya. Nggak untuk kompre, nggak. Ya ini apa? Wawasan saja. Nanti siapa tahu jenengan terus tertarik baca. Ya, oh iya, di sini ada versi terjemahnya. Jadi jangan khawatir. Bagi Anda yang pengen baca bukan bahasa Arab, ada versi terjemah bahasa Inggris. Enggak, bahasa Indonesia gitu. Bahasa Indonesia. Terjemah bahasa Indonesianya. Jadi bisa dibaca di sini. Nah, jadi kan ada hal-hal yang terkadang setelah manusia itu meniti karir secara individu dan secara masyarakat sudah baik, ternyata ada hal-hal yang itu bisa menjadi sandungan dirinya. Dan itu ada di dalam dirinya sendiri. Jadi sandungan manusia itu nggak jauh-jauh, tapi ada di dalam dirinya sendiri. Jadi setelah bagus, ternyata masih ada. Jadi titik-titik yang itu bisa meracuni diri. Misalnya di situ, Imam Ghazali membahas tentang betapa ajaibnya hati. Hati itu kadang-kadang baik, tapi tiba-tiba langsung muter jadi jelek. Saking apanya? Saking hebatnya hati. Atau sebaliknya, tadinya jahat langsung bisa balik jadi orang baik. Ya, misalnya begitu. Ya kayak Pak Sambo. Oh, Pak Sambo itu dulu baik banget. Baik banget. Kakak saya enggak. Pak Sambo itu saya yakin dulu dia baik gitu. Tapi kemudian ya berbalik begitu. Wah malah ditinggondo Pak Sambo. Enggak. Nah tapi begitu. Kemudian Imam Ghazali membahas bagaimana memaksa diri untuk menjadi baik. Itu namanya Riyadun Nafas. Kemudian Imam Ghazali membahas tentang manusia itu punya syahwat, manusia itu punya lisan yang mudah terpeleset, kemudian manusia itu punya rasa marah, punya rasa dengki, punya dendam, punya kecintaan kepada dunia, punya rasa pelit, ya, ada, dan bakat pelit itu ada dalam diri semua manusia. Manusia juga punya rasa riak, riak itu pengen pamer. Setidaknya kalau nggak sampai riak, dia itu ujub. Ujub itu bangga pada dirinya sendiri. Dan kalau sudah begitu, wah bahaya. Jadi orang itu nggak bisa dikandani kalau dia sudah merasa benar. Nah itu sandungan yang namanya ujub. Jadi kalau orang, kan mana ya, beling kandani, buat sholat. Bang mau sholat. Nah, jadi sing bener ki sing ora sholat. Nah kalau orang sudah begitu kan susah dikandani. Nah itu ujub. Itu sandungan-sandungan dalam hati. Akhirnya jadilah dia orang yang tertipu. Orang tertipu itu orang yang merasa benar padahal dia tersesat. Imam Ghazali panjang membahas tentang hurur itu panjang lebar. Saya baca waktu itu, wah betul-betul, Masya Allah, saya selama ini tertipu oleh diri saya sendiri. Ya. Jadi begitu. Jadi luar biasa. Nah setelah kemudian Imam Ghazali menunjukkan bahwa diri manusia itu memiliki penyakit diri sendiri, memiliki sandungan dalam diri sendiri yang merusak dia sendiri. Lalu Imam Ghazali mengakhiri karya beliau dengan hal-hal yang menyenangkan. Hal-hal yang bisa menyelamatkan manusia dari dirinya sendiri, dari keburukan dirinya sendiri. Nah, namanya Rubu'ul Munjiyat. Al-Munjiyat itu hal-hal yang menyelamatkan. Nah, Rubu'ul Munjiyat ini dibuka dengan taubat. Karena idenya itu manusia di dalam hidupnya pasti melakukan kesalahan. Nah, akhirnya oleh beliau dibuka dengan taubat. Nanti diakhiri dengan maut. Maut itu artinya mati. Karena semua kehidupan ini akan berakhir pada kematian. Nah, Imam Ghazali akan menggambarkan betapa nanti orang mati, ketika menjelang kematian, ketika setelah kematian, ketika di alam kubur, dan seterusnya, sampai kemudian Imam Ghazali menggambarkan surga dan neraka. Nah, itu Rubu'ul Al-Munjiyat. Nah, tadi kembali kenapa taubat? Oke. Kenapa taubat? Kenapa saya pilih taubatnya? Setidaknya begitu. Kenapa saya memilih taubat? Kalau ini Imam Ghazali. Kenapa orang harus taubat? Ini ada setidaknya beberapa hal ini. Tapi kenapa saya memilih taubat? Karena saya ya ini saya taruh di belakang sendiri. Ya, ini sering terjadi ini di kita ini ya. Kalau pas lebaran itu kan kita suka mengucapkan ngataraken sedaya lepat nyuwun pangapunten. Begitu ya. Cara Indonesia ya, mohon maaf lahir batin, baik kesalahan yang disengaja maupun tak sengaja dan sebagainya dan sebagainya. Apakah cukup itu kemudian akan menjadi harga untuk kita dimaafkan? Apakah cukup? Nah, itu dibahas ternyata di kitab Taubatnya Imam Ghazali itu. Kemudian sering ada orang minta maaf tapi tidak dimaafkan oleh orang itu. Nah, itu ternyata Imam Ghazali juga membahas itu. Kemudian bagaimana cara minta maaf
kepada orang yang sudah terlanjur mati gitu. Gimana? Kan sudah terlanjur mati. Nah, terus bagaimana orang yang bertobat tapi mengulang dosanya lagi? Itu dibahas juga ternyata di kitab taubat. Terus mana yang lebih baik? Kita itu mengingat dosa, terus ingat dosa dan menyesali dosa-dosa kita, ataukah kita lupakan dosa yang sudah kita lakukan, kita tobat lalu move on? Mana yang lebih baik? Nah, ternyata Imam Ghazali membahas ini. Dan ini kadang-kadang apa ya? Memang sering terjadi di masyarakat kita. Kadang-kadang salah gitu. Salah dalam salah berpikir, akhirnya salah bertindak. Nah, sebelum ke sana, ini saya sampaikan bagaimana Imam Ghazali meramu kitab tobat beliau. Jadi ide kenapa manusia harus tobat itu, jadi kita ini mengikuti Nabi Adam. Nabi Adam itu bahkan adalah orang yang pertama kali berdosa. Betul ya? Orang yang pertama kali berdosa. Dan itu adalah Nabi, betul ya? Nabi Adam itu Nabi, kok bisa dosa? Nah, Nabi aja bisa dosa, apalagi kita. Nah, gitu idenya. Nah, kemudian Nabi Adam dalam dosa yang beliau lakukan itu kemudian oleh Allah diajari cara bertobat. Nah, maka kita sebagai anak cucu Nabi Adam, seyogyanya juga karena pasti berdosa, maka harus belajar bagaimana caranya bertobat. Nah, itu idenya Imam Ghazali begitu. Karena untuk menjadi tidak melakukan kesalahan nggak mungkin. Yang bisa tidak salah itu cuma malaikat. Jadi Nabi itu bisa salah. Tapi kalau malaikat nggak bisa salah. Karena malaikat sudah diinstal oleh Allah, softwarenya cuma satu, yaitu taat. Sebaliknya, kalau memilih untuk terus berada keburukan, nah maka dia jadinya seperti setan. Karena setan itu diinstal oleh Allah, softwarenya maksiat. Nah, manusia jangan begitu. Kita ini oleh Allah diinstal dua software, yaitu software taat dan software maksiat. Nah, itu harus di apa? Harus ditata sedemikian rupa supaya jangan sampai yang menang yang maksiatnya. Memang nggak mungkin kita meninggalkan maksiat, tapi kita bisa bertaubat. Imam Ghazali mengutip, bukan, ini saya mengutip pengetikan Imam Ghazali. Fa inna syarra ma'junun ma'al khairi fitinati adama ajanan muhakkaman la yukhallisuhu illa ihdan narain narun nadam wa au naru jahannam. Dan tanah liat yang menjadi bahannya Nabi Adam itu bercampur antara keburukan dengan kebaikan. Nah, untuk memurnikan tanah liat nggak ada cara lain, harus dibakar. Pilihannya mau dibakar dengan api penyesalan ataukah mau dibakar dengan api jahanam. Nah, jadi kita ini kalau mau dimurnikan, jadi yang bisa masuk surga itu cuma orang-orang murni, gitu ya. Idenya begitu. Jadi surga tidak akan bisa dimasuki oleh orang yang tidak murni. Artinya orang yang berdosa nggak bisa masuk surga, nggak bisa masuk surga. Jadi orang masuk surga harus tidak ada dosa. Maka dosa itu harus dihapus. Cuma ada dua cara untuk menghapus dosa. Yang satu, dibakar di neraka. Atau dua, kita membakar hati kita dengan api penyesalan. Nah, Imam Ghazali begitu. Maka kemudian beliau membuka hal yang bisa menyelamatkan manusia. Yang pertama adalah taubat. Belajar menuju taubat. Imam Ghazali menyampaikan step by step untuk orang itu bisa bertobat dengan baik. Ada 4 step. Step pertama, seseorang harus paham hakikat taubat itu apa. Step kedua, seseorang itu harus paham dosa itu apa saja, macam-macamnya, jenis-jenisnya, dan macam-macamnya dosa. Dia harus paham betul dosa itu apa aja. Kemudian yang ketiga, orang itu harus paham bagaimana cara bertobat yang benar. Kemudian yang keempat, orang itu juga harus paham sebetulnya potensi apa yang dimiliki dalam diri seseorang agar dia itu konsisten di dalam taubat. Karena kita tahu ya, orang itu kan kalau tobatnya tobat lombok. Betul ya? Bar mangan kepetesen, kapok, hilang pedesnya, mangan pedes meneh. Nanti kapok lagi, mangan lagi. Nah, nanti Imam Ghazali akan menggambarkan itu juga. Beliau juga membahas gimana kalau ada orang yang begitu itu. Jadi tobat dosa, tobat dosa, tobat dosa, tobat dosa, tobat dosa. Terus wiridannya itu 2 sampai mati. Gitu. Imam Ghazali juga bahas itu, juga bahas. Nah, kita masuk dulu yang pertama, hakikat taubat. Oh iya, saya dibatasi waktu enggak? Nanti jenengan pengen pulang jam berapa? Jam 4? Enggak. Semoga jam 3 kita sudah selesai ya.
Karena jatah waktu kita juga cuma sampai jam 3. Hakikat tobat. Jadi tobat itu punya 3 pilar. Itu saya gambar di sana. 3 pilar untuk orang itu bisa tobat. Yang satu, dia harus memiliki kesadaran logis. Yang kedua, dia harus punya rasa penyesalan. Yang ketiga, dia harus mewujudkan sebuah tindakan nyata. Nah, baru orang itu akan disebut sebagai bertobat. Jadi nggak cukup kapok-kapok tok. Nah, nggak cukup. Nggak cukup. Kapok itu harus didasari sebuah kesadaran logis. Bukan seperti orang makan lombok. Orang makan lombok itu kapok bukan karena logis, tapi karena kepedesan. Enggak. Nah, orang tobat nggak bisa begitu. Dia harus sadar bahwa dia itu berhadapan dengan sebuah resiko dosa. Di mana jika orang punya dosa, maka dia tidak akan bisa bertemu dengan kekasih sejatinya, yaitu Allah. Saya nggak tahu di antara teman-teman ini adakah yang belum pernah jatuh cinta. Saya nggak tahu. Ya. Tapi tak duga pasti semuanya sudah pernah jatuh cinta. Dan semuanya pasti sudah pernah merasakan bagaimana perihnya ketika pengen ketemu nggak bisa. Atau perihnya ketika diputus padahal nggak ada alasan, nggak ada salah misalnya gitu. Dan kayaknya semuanya mengalami. Pokoknya kita sudah sampai di sini saja. Itu kan perih rasanya. Perihnya itu kalau mau digambarkan seperti hati disayat silet lalu disuntai jeruk. Kayak gitu. Nah, orang itu harusnya begitu. Dia bisa merasakan betapa perihnya tidak bertemu dengan yang dicinta. Maka kalau orang sudah begitu, saya kalau sampai nggak bisa ketemu Allah, celaka ini. Nah, jadi begitu. Kesadaran logis itu begitu. Saya kalau sampai nggak bisa ketemu surga, celaka ini saya. Wah, ngalamat. Jadi saya harus ketemu dengan yang saya cintai, yaitu surga. Imam Ghazali menggambarkan ketika beliau membahas tentang kesadaran logis ini, bahwa nanti itu di neraka, siksaan yang lebih sakit daripada ketika dikebuki oleh malaikat. Itu siksaan yang itu, yaitu namanya narul firaq. Itu narul firaq itu rasa penyesalan, rasa sakit karena dia tidak ketemu dengan siapa-siapa, tidak bisa ketemu dengan kasihnya itu. Jadi orang di neraka itu iya sakit, dipukul sakit, dibakar sakit, diputus tangannya sakit, macam-macam lah ya. Kita pernah baca di komik-komik neraka itu kan ngeri itu. Tapi komik tidak bisa menggambarkan sebetulnya ada rasa sakit yang lebih sakit dari rasa sakit yang mereka rasakan di badan mereka, yaitu rasa sakit yang mereka rasakan di otak mereka, dalam rasa mereka ketika mereka tidak diperkenankan kembali kepada Allah. Nah, itu rasa penyesalannya harus sedalam itu. Kalau sudah bisa menyesal begitu, nah nanti akan kemudian diwujudkan dalam sebuah tindakan nyata. Tindakan nyata itu oleh Imam Ghazali digambarkan setidaknya ada 3. Yang pertama, menghentikan perbuatan dosa itu. Yang kedua, dia berniat untuk tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian yang ketiga, melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, ini yang kemudian sering tidak dilakukan. Maksudnya begini, ibaratnya kayak maling lah ya. Ada orang nyuri sandal gitu. Terus dia setelah mencuri sandal, dia nyesel, aduh, saya kok nyuri sandal ya, ini dosa, saya harus minta maaf. Dia datangi orang yang dia curi sandalnya. Kang, Jogapuro, sandalmu dulu itu saya yang ambil. Nah, sambil begitu dia harusnya mengembalikan sandal. Nah, kadang-kadang enggak. Dia cukup minta maaf, kan yang penting sudah minta maaf. Nah, kadang-kadang ada kalimat-kalimat begitu. Yang penting kan saya sudah minta maaf. Nah, pernah menyakiti hati, loh yang penting kan saya sudah minta maaf. Perkara dia nggak mau maafkan ya salah-salah dia sendiri. Nggak cukup, tidak cukup. Imam Ghazali mengharuskan ada perbaikan nyata. Kalau itu terkait dengan kebendaan, kembalikan bendanya. Kalau itu terkait dengan harga diri, kembalikan harga dirinya. Ya misalnya kita mencemarkan nama baik orang gitu, maka kita harus melakukan perbaikan terhadap nama baik dia. Kalau kita mencemarkannya di depan umum, maka kita harus kemudian minta maaf di depan umum. Saya bersalah, ya pokoknya gawe dengan medsos atau di mana ya, menyatakan pernyataan minta maaf. Dan itu ternyata juga ditiru di pengadilan. Di sistem pengadilan itu juga begitu, ada hukuman disuruh minta maaf di depan umum karena dia telah mencemarkan nama baik. Nah sama Imam Ghazali juga begitu. Oh berarti duluan Imam Ghazali deh, karena Imam Ghazali sudah lebih dahulu kan. Juga begitu. Jadi harus ada perbaikan yang nyata. Imam Ghazali menggambarkan, nah, saya tadi, misalnya ada orang pernah ya tadi mencuri ya. Misalnya ada orang pernah, dia punya harta, harusnya naik haji, tapi dia nggak naik haji.
Nah, maka ketika dia tobat, maka dia harus naik haji. Atau dia pernah berhutang zakat. Harusnya dia itu bayar zakat, tapi dia nggak pernah zakat. Nah, maka zakatnya itu diakumulasikan. Selama hidup dia, berapa zakat yang belum dia bayar, bayar. Kalau misalnya dia itu semenjak balik, itu pernah tidak sholat misalnya selama 7 tahun, maka Imam Ghazali menyampaikan, bayar itu sholat 7 tahun dengan melakukan kodok 7 tahun. Nah, Imam Ghazali begitu. Caranya gimana? Ya, terserah, cari cara. Pokoknya harus sholat, bayar semua sholat yang ditinggalkan itu. Ya, dan saya punya teman. Saya lihat teman saya itu kalau sholat selalu double. Jadi zuhur 4 rakaat, setelah selesai dia sholat lagi 4 rakaat lagi. Sholat asar juga begitu. Padahal asar kan nggak ada ba'diyahnya ya. Dia itu sholat asar 4 rakaat, lalu sholat lagi 4 rakaat. Terus begitu, maghrib begitu, sampai subuh juga begitu. Kan saya heran, weh, ini subuh barang yang ba'diyah subuh kok ngendi. Akhirnya saya beranikan ditanya, Kang, aku nek delok sampai sholat double itu kenapa? Terus dia ngekek-ngekek. Dahulu kala, dia kayak orang dongeng gitu. Saya itu jadi orang yang sok jos. Jadi saya itu memberikan fatwa. Sholat itu harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas, nggak diterima sholatnya. Maka nggak usah sholat sekalian. Gitu. Dia itu ternyata berfatwa begitu. Dan dia nggak sholat juga. Wih, sangar pun. Dan terus berapa tahun itu? Dia bilang 2 tahun. Lah kok saiki kapok? Ya wis tuwa ya kapok barang ya. Ya akhirnya dia begitu membayar sholatnya yang 2 tahun itu dengan melakukan double sholat gitu. Dan dia waktu itu belum selesai. Imam Ghazali juga menggambarkan begitu. Perbaikan-perbaikan nyata itu diantaranya begitu. Masih ditambah nanti. Nah, tapi dalam bab yang berikutnya. Jenis-jenis dosa. Orang harus kenal dosa-dosa yang bisa terjadi. Yang pertama, jadi dosa itu cuma ada 3. Yang pertama, dosa yang tidak akan diampuni kalau sampai dibawa mati. Yang kedua, dosa yang boleh jadi diampuni, boleh jadi enggak kalau sampai terbawa mati. Yang ketiga, sebetulnya mau dibilang dosa juga enggak begitu dosa, tapi oleh Allah tidak akan dilewatkan sedikit pun. Tetap akan diperhitungkan. Nah, itu yang hak-hak Adam. Kalau syirik, orang mati dalam keadaan syirik sudah. Allah berjanji tidak akan mengampuni. Tapi kalau ada orang mati, dia punya dosa, misalnya nyolong, bohong, zina, misalnya ya. Dosa-dosa macam-macam lah, korupsi lah yang paling berat misalnya. Itu nanti masih ada potensi. Entah Allah mau mengampuni atau tidak, itu masih ada potensi. Terserah Allah. Terserah. Kalau Allah misalnya baik, gitu, maksudnya, wah iki kita percaya yo, sholawatnya akeh, misalnya begitu. Oh iki kita percaya yo, oh, dia menolong banyak orang. Nah, Allah bisa saja mengampuni, tapi bisa saja enggak, bisa saja enggak. Nah, terakhir itu dosa, betulnya ya dosa, tapi nggak akan dilewatkan sedikit pun. Artinya Allah tidak akan mengampuni kalau itu belum beres. Nah, itu yang dengan sesama manusia, dengan sesama manusia. Jadi kalau dosa yang kedua itu masih ada potensi dosanya banyak, tiba-tiba oleh Allah dihapus, jebret gitu, ada. Kalau yang ketiga nggak ada. Jadi potensinya dia akan diampuni asalkan sudah beres. Itu yang terkait dengan hak-hak. Misalnya tadi itu mencuri dan sebagainya. Sudah pernah ngondo. Ada yang belum pernah ngondo sama sekali? Ya, hebat ya. Ngondo. Ngondo itu apa namanya? Ghibah itu loh ya. Kalau bahasa kerennya ngerumpi ya. Oh itu dosa yang paling menyenangkan itu ya. Dosa yang paling menyenangkan, ngerumpi itu. Padahal susah. Itu minta maafnya paling susah loh. Kalau cuma mencuri sandal, kita minta maaf kan gampang. Kembalikan sandalnya, sorry yo, biar sandalmu tak colong, tak ijoli sing anyar. Nah, beres. Dia mau menolak, nggak bisa, saya nggak bisa maafin. Nah, ya nggak bisa karena sandalnya sudah kita kembalikan. Tapi kalau ngerumpi, gimana coba ngembalikannya? Ngerumpi itu kan ibaratnya kita ngomong, yang denger 2 orang. Nanti 2 orang ngomong, yang denger 4 orang. 4 orang ngomong, yang denger 16 orang. 16 orang ngomong, yang denger 32. Terus tambah gede. Ya udah, nanti gimana mau minta maafnya? Nah, ini yang hakul Adam. Agak susah. Nah, kemudian dari ketiga jenis dosa ini, mana yang besar, mana yang kecil? Imam Ghazali kemudian membahas dosa besar kecil itu relatif. Digambarkan oleh beliau. Bahkan sebetulnya dosa kecil itu bisa jadi besar. Nah, dan dosa besar bisa jadi kecil. Dosa besar ini di kalimat pertama.
La soghirota ma'a isror, wala kabirota ma'a istighfar. Dosa kecil itu akan menjadi besar jika terus dilakukan. Dosa besar bisa dihapuskan jika dia beristighfar. Nah, maka di sini Imam Ghazali membahas hal-hal yang bisa menjadikan dosa kecil itu besar. Yang pertama, dilakukan terus-menerus. Yang kedua, menganggap sepele sebuah dosa. Alah, mong ngondoe, alah, mong, wah, misalnya kalau cewek sukanya ngondo, kalau cowok itu sukanya muni saru. Itu udah setelan. Jadi nek cowok itu kepleset muni astagfirullah, no, astagfirullah opo. Biasanya keplesetnya sing dionekke yo telo, asem, asu dan sebagainya gitu lah. Karena cowok itu merasa hebat kalau bisa ngomong gitu. Karena saya juga begitu gitu ya. Jadi saya juga pernah merasakan betapa hebatnya saya kalau bisa ngomong itu tadi kan. Nah, tapi kalau kemudian itu sebetulnya sepele, tapi kalau disepelekan, akhirnya akibatnya orang itu akan merasa alah santai, nggak koyo ngono. Jadi cuman menyepelekan dosa kecil bisa menjadi besar. Yang ketiga, bangga dengan dosa yang dilakukan. Nah, loh, aku ora poso kok ora entuk azab. Saya Ramadan uduk kok baik-baik saja. Saya minum minuman keras kok malah tambah sehat. Nah, akhirnya dia menjadi ada rasa apa ya? Ada rasa senang gitu. Ada rasa bangga. Akibatnya yang lebih parah nanti dia kemudian merasa bahwa itu Allah menyetujui tindakan dia. Lihatlah, saya sholat sehari 4 kali. Justru Allah memberi saya harta yang berlimpah. Ini berarti Allah menghendaki saya sholat 4 kali saja sehari. Dan saya pernah ketemu dengan orang yang begitu. Saya sampai heran saya heran. Kok yo no. Dan Allah kok yo kerso ya Allah ya, namanya juga Allah ya. Allah kemudian memberi orang itu memang kemewahan. Kalau dia sholat sehari 5 kali, tiba-tiba itu hartanya berkurang. Tiba-tiba keberuntungannya itu berkurang. Dia jadi pokoknya jadi ora bati, apa jadi apes, apa jadi tibo, apa jadi loro. Kalau dia sholat sehari 5 kali. Tapi kalau dia sholat sehari cuma 4 kali, apa 3 kali, apa bahkan cuma sekali, dia tambah sukses. Nah, itu hal yang keempat, bahwa dia merasa ketika Allah tidak menurunkan azab kepada dia, itu berarti Allah menolong dia. Padahal bukan. Namanya apa? Ada yang tahu? Istidraj. Ya, betul. Kemudian yang kelima, yang menyebabkan dosa menjadi besar. Menceritakan perbuatan dosa. Itu sering. Aku mau wingi to bar nyolong gone Pak Tejo, ora konangan. Wis bangga cerita, double ya. Double. Masih akan ada ketambahan dosa lagi kalau yang dia cerita nih terus ikut-ikutan nyolong ke rumahnya Pak Tejo. Nah, tikel telu dosane gitu. Nah, itu menceritakan perbuatan dosa. Sudah, kalau orang memang terlanjur dosa, diem. Minta ampun kepada Allah, termasuk ketika, saya tidak akan menganjurkan ini, tapi termasuk ketika orang zina misalnya. Ini bukan menganjurkan ya, bukan menganjurkan. Tapi kalau ada orang zina, itu kalau dia tobat ya sudah. Jangan cerita-cerita kepada orang-orang. Jebule zina penak loh. Ya apaan? Apa itu? Wah, aku biyen lo. Leku selingkuh. Sampai pitu, bojo kurang ngerti. Jangan begitu. Enggak. Jadi kalau memang bertobat, ya sudah. Selesai. Jangan dicerita-ceritakan. Tobat. Nah, termasuk sampai bahkan dalam teman-teman yang di HKI atau di yang hukum lain mungkin paham. Dalam apa? Dalam pembahasan hukum syariat itu, hukuman zina akan dijatuhkan kepada seseorang itu kalau pertama dia konangan zina oleh 4 orang, 4 atau 5 ya? Ya 4. Dia konangan zina oleh 4 orang, atau dia mengaku zina di hadapan hakim. Nah, jadi nggak ada yang ngonangi, tapi dia ngaku zina di hadapan hakim. Itu pun ngakunya harus 4 kali. Dia ngaku pertama, hakim akan nyuruh bali. Ngaku kedua, nyuruh bali. Ngaku ketiga, nyuruh bali. Ngaku yang keempat, baru dihukum. Nah, itu pun dalam pembahasan hukum itu kemudian di bawah ditulisi. Dianjurkan untuk tidak menyerahkan diri gara-gara zina, tapi bertobatlah yang nasuha. Nah, jadi gitu. Saya sampai heran, begitu ya. Jadi hukum kita itu juga begitu. Menghendaki orang, kalau memang sudah melakukan dosa, ya sudah, tobat. Nggak usah cerita-cerita ke siapa-siapa. Udahlah, nggak usah. Urusanmu dengan Allah pokoknya diberesi. Sudah, gitu. Nah, kecuali kalau yang tadi ya, mencuri, ya harus mengembalikan barangnya. Kalau pernah korupsi,
ya harus mengembalikan kepada negara dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau yang terkait dengan Allah saja, maka nggak usah dicerita-ceritakan. Apalagi cerita, aku wingi ora poso, ya udut, ya mabuk. Ah, malah cerita-cerita. Enggak, jangan, nggak boleh ya, nggak boleh menceritakan dosa kita sendiri kepada orang lain. Nah, yang terakhir, dosa kecil bisa jadi besar jika dilakukan oleh seorang public figure. Jadi misalnya, ini cuma misalnya, dosen wis raposo udut. Misalnya kok. Jadi nanti misalnya jenengan pas mau nangis saya kok Ramadan, pas mulang udah nggak puasa, udut pula. Itu dosa saya, tikel-tikel. Sudah dosa nggak puasa, dosa memperlihatkan di hadapan orang lain, nanti belum kalau ditiru oleh orang banyak, wah tambah tikel-tikel dosanya. Ya, jadi public figure itu perkoso. Karena kalau dia berdosa bisa apa? Nilai dosanya naik. Dan itu dia cantumkan dalam Al-Qur'an. Jadi istri Nabi, istri-istri Nabi itu di Al-Qur'an diancam oleh Allah, jika kalian melakukan maksiat, maka dosanya 2 kali lipat. Tapi jika kalian melakukan ketaatan, maka pahalanya berlipat-lipat. Itu khusus untuk istri Nabi. Allah hendak mengatakan bahwa public figure tidak ada ruang untuk salah. Kalau mau salah, sembunyi. Ya, jadi gitu. Public figure kalau mau salah boleh, tapi dia harus sembunyi. Nggak boleh, bukan boleh ya. Pokoknya nggak boleh salah public figure itu. Maka ya di UIN ini yang paling susah kan Pak Rektor ya. Karena beliau yang paling atas. Ya. Nggak boleh salah itu. Nggak boleh melakukan dosa. Kalau sampai dosa, waduh. Nah, terus begitu. Sampai ke bawah akan begitu. Nah, berikutnya tata cara bertobat. Tata cara bertobat. Nanti. Ya. Tata cara bertobat itu secara garis besar ada 2. Yang pertama terkait langsung dengan dosa yang dilakukan. Yang kedua, menebusnya dengan amal baik. Jadi, yang pertama langsung terhadap dosanya, itu akan bisa disebut sebagai tobat jika tadi itu pelaku betul-betul bisa merasakan pahitnya dosa. Dia bisa merasakan di hatinya itu ada apa? Ada pahit yang menggerogoti itu. Nah, baru itu tobat dia itu sudah mulai oke. Dan kalau tobatnya sudah oke, dijamin diterima. Di sini juga disebutkan oleh Imam Ghazali. Tulisan saya itu kurang lengkap, jadi ada beberapa yang tidak saya tulis karena banyak ya. Terus, nah yang kedua itu mengupayakan amal baik. Maksudnya begini. Jadi ini diambilkan oleh Imam Ghazali dari Al-Quran. Wa idra'una bil hasanatis sayyi'ah. Nah, orang itu kalau sudah terlanjur melakukan dosa, itu bisa ditambal dengan kebaikan. Jadi misalnya orang itu tadi ngomong saru, itu kan dosanya lisan. Imam Ghazali kemudian menyampaikan harus dibayar dengan perbuatan baik yang lisan juga. Kalau sarunya dia ngomong sekitar 2 detik, maka harus dibayar dengan ibadah lisan 2 detik. Misalnya ngomong apa? Dia bayarnya subhanallah. Nah, itu namanya membayar. Kemudian dia misalnya berdosanya terkait dengan mata, nonton cowok ganteng 1 jam. Nah, dibayar dengan baca Al-Quran 1 jam. Nah, Imam Ghazali begitu logika yang beliau sampaikan. Kalau misalnya dosanya itu dosa kaki itu berjalan ke tempat dosa, berjalan ke tempat apa misalnya, harus diganti, berjalan ke tempat yang berpahala, ke tempat majelis ilmu dan sebagainya dan sebagainya. Jadi tidak cukup hanya berhenti dari melakukan dosa, tapi harus dibayar dengan amal baik yang bisa menebus setara. Imam Ghazali menggambarkannya ibarat timbangan. Ibarat timbangan, orang harus mikir, nimbang. Kalau saya dosanya 2 menit, sekarang saya sudah tobat, maka saya harus bayar dengan ibadah 2 menit lebih sedikit. Imam Ghazali memberikan logika seperti itu. Ya supaya begitu, nanti timbangan amal baik kita itu supaya lebih baik, supaya lebih berat. Termasuk ketika tadi itu, saya menyampaikan, ada orang minta maaf kepada orang kok nggak diterima, kemudian logika ini masuk. Jadi orang itu betul-betul nggak mau maafkan gitu ya. Maka kemudian yang disampaikan oleh Imam Ghazali, berbuat baiklah kepada dia, seberat perbuatan burukmu kepada dia. Nah, misalnya kita pernah menyakiti dia, nah kita coba takar, seberapa berat kita menyakiti hatinya, lalu kita berupaya berbuat baik kepada dia, yang sekiranya perbuatan baik itu bisa mengobati hatinya. Misalnya,
pernah ingkar janji mau menikahi nggak jadi misalnya gitu. Kan itu sakit juga itu ya. Sampai dinyanyi kayak sampai digawe lagu nih karena sakit betul. Sakit betul. Saya pernah merasakan itu. Nggak cuma sekali, 5 kali. Teman saya tak tanya, kamu berapa kali pernah ditolak? 11 kali. Oh, berarti sakit kamu. Nah, misalnya cuma misalnya itu ya. Pernah menyakiti orang dengan mengingkari janji. Maka bayar dengan kita berbuat baik kepada dia. Dia kan nggak mau maafkan ya. Dia tidak mau maafkan kita. Kita bayar, kita berbuat baik kepada dia dengan yang lebih baik. Minimal ya. Dengan yang lebih baik. Carikan pengganti. Nyo, tak golek ganti sing luwih ganteng timbang aku, luwih sugih timbang aku, luwih ngalim timbang aku. Nah, itu namanya minta maaf. Nanti dia kan otomatis langsung, iya, wis tak ngapura, matur nuwun. Nah, kan begitu. Jadi membayarnya itu dengan begitu. Dulu sandalnya pernah kita curi, sandalnya sandal bekas. Ketika kita kembalikan kepada dia, dia nggak mau terima, kita minta maaf kepada dia, dia nggak mau terima, kita beri sandal yang baru, pasti dia akan mau memaafkan. Kalau tidak mau memaafkan juga, nah Imam Ghazali menyampaikan, sudah cukup perjuanganmu, Allah sudah menimbang pahalamu, itu sudah lebih tinggi dari perbuatan burukmu kepada dia. Nanti di akhirat, kamu akan masih punya sisa ketika itu dipotong untuk menambal dia. Jadi meskipun dia tidak memberi maaf, tapi karena perbuatan baik kepada kita sudah melebihi dari apa yang kita jahatkan kepada dia, artinya nanti kalau digunakan untuk bayar, kita masih punya sisa. Nah, Imam Ghazali pakai logikanya begitu. Nah, kemudian Imam Ghazali menyebutkan ada 4 derajat taubat. Yang pertama itu taubat nasuha. Taubat nasuha itu taubat yang betul-betul bagus. Ketika dia sudah taubat, dia istiqomah, tidak melakukan dosa-dosa yang besar-besar yang lain. Dia betul-betul kapok, lurus hidupnya. Umpama berdosa hanya dosa-dosa yang nggak sengaja. Misalnya ya apalah, dosa-dosa yang dia nggak sengaja, misalnya nggak sengaja udah upel dolek ke koncone. Ya pokoknya dosa-dosa yang nggak sengaja gitu. Nah itu hati yang begitu itu oleh Imam Ghazali disebut ada dalam nafsu yang ada dalam dirinya sudah menjadi nafsu mutmainnah. Hati yang tenang, nafsu yang tenang yang sudah tidak lagi pengen melakukan dosa lagi. Udah enggak. Dia paling cuma kepleset apa, tapi dia enggak pengen untuk melakukan dosa lagi. Nah itu taubat yang pertama. Taubatnya nasuha, taubatnya orang-orang as-sabiqun, itu istilahnya Imam Ghazali. Kemudian derajat taubat yang kedua itu taubat aghlabiyah. Taubatnya orang yang umum. Artinya dia sudah taubat, tapi kemudian dia pengen lagi untuk mengulang lagi. Akhirnya dia mengulang lagi. Tapi kemudian dia mengulang itu sambil, aduh, aku kok tidak balik ngopo lho. Wah. Nah, dia kemudian menjelek-jelekkan dirinya sendiri, marah-marah pada dirinya sendiri. Maka hatinya oleh Imam Ghazali disebut sebagai nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah itu hati yang marah pada dirinya sendiri karena dia tidak mampu untuk istiqomah. Tapi nanti dia kemudian baik lagi. Nanti kemudian kapan-kapan begitu lagi dia marah lagi kepada dirinya, baik lagi. Nah, itu yang umumnya taubat yang kita lakukan yang aghlabiyah. Yang ketiga namanya taubat umniyah. Umniyah itu berharap. Jadi taubat dalam harapan. Dia melakukan dosa, berharap untuk diampuni dosanya, tapi menunda tobatnya. Nah, musawwalah itu besok-besok. Tobat yang kowe, nek wis rodok tuwa, saiki tak dolan-dolan dhisik. Saya sekarang mau bersenang-senang dulu, menikmati masa muda yang bahagia. Nanti tua mati masuk surga karena sudah tobatnya. Jebule burung tobat mati. Nah, bahayanya di situ. Posisi yang ketiga itu karena tobat hanya dalam angan-angan saja. Tapi dia punya niat untuk tobat, meskipun hanya dalam angan-angan. Nah ini orang yang kemudian oleh Imam Ghazali disebutkan, dia nanti berpotensi entah surga, entah neraka, suka-suka Allah. Jadi potensinya masih terbuka antara surga dan neraka. Berbeda dengan yang terakhir, ini kategori taubat ghafilah. Dia yang lalai dari jalan kebenaran. Dia pernah taubat, tapi setelah merasakan taubat dengan pas dosa kok sama aja ya saya ya. Maksudnya nggak ngaruh-ngaruh banget miskin ya tetap miskin misalnya gitu. Dia merasa saya tobat juga nggak diangkat derajat saya oleh Allah, lalu dia alawis lah, tak jahat wae lah. Nah, akhirnya dia melakukan kejahatannya terus-menerus. Pernah tobat, tapi kemudian lebih memilih sesat. Nah ini yang paling parah. Oleh Imam Ghazali, hati yang dimiliki oleh orang itu namanya hati amarah. Amarah itu artinya
mendorong kepada keburukan. An-nafsu al-ammaratu bisu. Nah, itu hati amarah. Itu 4 derajat tobat yang diterangkan Imam Ghazali. Yang terakhir, hal yang bisa mendorong seseorang untuk konsisten dalam tobatnya itu ada 2. Yang pertama ilmu, yang kedua sabar. Jadi orang kalau dibekali dengan ilmu agama yang cukup, dibekali dengan akidah yang pas, yang benar, maka nanti dia bisa tahu betul bahaya dosa, dia tahu betapa kalau kita nggak ketemu Allah itu sakitnya akan seperti itu. Kalau dia tahu betul, jadi dia bisa betul-betul menggambarkan bahaya dosa dan bahaya neraka itu bisa betul-betul menggambarkan. Lalu dia punya rasa sabar. Sabar itu artinya konsisten ya. Sabar itu jadi ada sabar itu macam-macam ya. Ada as-sabru 'alal bala, terus as-sabru 'alar raha, as-sabru fi tarkil ma'asi, kalian as-sabru fi ta'at. Jadi sabar itu 4 dimensi. Yang pertama, yang umum, itu sabar ketika menerima cobaan. Dia tidak marah-marah, dia tidak menyalahkan Allah. Yang kedua, yaitu sabar memanfaatkan nikmat dari Allah di jalan kebenaran, itu sabar. Jadi punya handphone ya akan dimanfaatkan dengan benar, punya semua yang ada pada dirinya dimanfaatkan dan benar, itu namanya sabar juga. Hampir seperti syukur, tapi dia konsisten ngempet, konsisten ngempet. Kemudian jadi pengennya HP-nya tinggal sing rodo aneh-aneh gitu, tapi enggak saya harus benar. Nah, itu namanya sabar juga. Kemudian sabar untuk bertahan tidak melakukan maksiat. Yang keempat, bersabar untuk terus melakukan ketaatan. Nah, dengan kombinasi 2 ilmu dan sabar itu, Imam Ghazali menyampaikan seseorang pasti nanti akan insya Allah bisa konsisten di dalam taubatnya dan nanti berujung pada akhir yang baik. Nah, dari hal-hal ini katanya sudah saya sampaikan semua ya. Minta maaf kepada orang yang tidak memaafkan, sudah. Minta maaf kepada orang yang sudah terlanjur mati, sudah belum tadi ya? Oh, belum ya? Nah, Imam Ghazali menyampaikannya kalau sudah terlanjur mati, maka dibayar dengan tadi sama juga. Dia menimbang berapa yang corong ini. Pernah mencuri mobil, orangnya yang dicuri sudah terlanjur mati, dia nggak punya ahli waris. Maka untuk membayarnya, kita bersedekah mobil kepada fakir miskin. Nah, jadi langsung begitu. Bersedekah mobil ya. Karena yang dicuri tadi apa? Mobil. Mobilnya kalau Pajero, maka sedekahnya Pajero juga gitu. Imam Ghazali begitu, hitung-hitungannya matematis banget. Ya kalau orang mencurinya Pajero terus kita siap-siapnya cuma terima mobil apa ya? Mobil yang paling jelek itu apa? Mobil-mobilan. Ya nggak cukup nanti untuk membayar di akhirat. Kata nanti hitung-hitungannya itu kan nanti di akhirat orang yang pernah berdosa itu akan membayar kepada orang yang pernah disalahi. Bayarannya harus setara minimal. Nah, ya, maka ya hitung-hitungan matematis begitu. Nah, itu Imam Ghazali begitu. Kalau orangnya masih hidup, kalau misalnya orangnya masih hidup, mobilnya berikan orang itu. Kalau orangnya sudah mati ada ahli warisnya, mobilnya berikan kepada ahli warisnya. Kalau orang sudah mati nggak ada ahli waris, maka mobilnya serahkan kepada fakir miskin. Jadi Imam Ghazali menggarisbawahi yang bisa menerima bayaran-bayaran atas dosa dalam bentuk sedekah hanya fakir miskin. Jadi hanya fakir miskin ya, hanya fakir miskin yang bisa begitu. Termasuk ketika Imam Ghazali membahas tentang korupsi misalnya. Ketika ada orang korupsi, kemudian tidak ada mekanisme karena dia nggak ketahuan misalnya, nggak ketahuan, tidak disidang, nggak dipenjara, nggak disuruh negara untuk mengembalikan uangnya, dia taubat. Nah maka oleh Imam Ghazali, dia harus mengembalikan uang korupsinya itu diserahkan kepada fakir miskin. Jadi yang bisa menerima begitu-begitu itu fakir miskin. Penebusan-penebusan dosa itu adalah fakir miskin. Nah, tadi bagaimana orang yang sudah tobat mengulang dosanya, pokoknya tobat, gitu aja ya. Karena ada orang yang tadi itu ya pengen tobat tapi nggak tobat-tobat. Pokoknya begitu gelo tobat gitu aja. Begitu gelo tobat. Sampai ada hadis itu, Imam Ghazali juga menyampaikan, seseorang itu tidak akan dianggap sebagai pelaku maksiat ketika dia mau tobat. Bahkan ketika dalam sehari itu dia melakukannya 70 kali. 70 tobat. Melakukan tobat, melakukan tobat, melakukan tobat, melakukan tobat, melakukan tobat. 70 kali, tapi dia tobat betul. Nah, oleh Nabi Muhammad dijamin orang ini tidak akan dianggap sebagai berdosa. Tapi insya Allah diterima tobatnya oleh Allah. Jadi yang penting pokoknya tobat lah. Tugas setan itu 2. Yang pertama, menggoda orang melakukan dosa. Yang kedua, kalau sudah melakukan dosa, setan akan membisikkan kepada dia, nggak usah tobat. Nah, jadi kalau setan sudah berhasil melakukan tugasnya yang pertama, jangan sampai dia berhasil melakukan tugasnya yang kedua. Udah cukup itu aja. Kita nggak usah jadi orang hebat tidak berdosa, karena nggak mungkin. Tapi Imam Ghazali menyampaikan, pokoknya kalau sudah terlanjur dosa, tobat aja.
Lah engko sok nek baleni ora usah dipikir. Yang penting tobat. Nah, gitu. Terus mana yang lebih baik? Kita ingat-ingat dosa kita terus, lalu kita terus menyesali dosa kita, sampai kita kemudian hidupnya itu menderita karena ingat dosa. Kita nggak ngulangi dosa itu, tapi terus kelingan terus. Ataukah kita lupakan dosa itu, toh kita sudah tobat, lalu kita move on. Imam Ghazali bahas. Kalau kira-kira menurut teman-teman, mana yang lebih bagus? Ingat dosa terus, atau lupakan dosa, move on? Lupakan dosa, move on. Imam Ghazali menyampaikan, untuk orang-orang seperti kita, nah, lebih baik ingat dosa. Gitu. Imam Ghazali menyampaikan begitu. Untuk orang-orang seperti kita, lebih baik ingat dosa. Karena dengan begitu kita tidak akan berani mengulangi dosa itu lagi. Tapi untuk orang-orang yang levelnya orang-orang tinggi, orang-orang tasawuf, yang mereka itu sudah tidak lagi memikirkan apa-apa di dunia ini, yang dipikirkan cuma Allah, 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 Allah. Sudah, jangan lagi ingat dosa, cukup ingat Allah. Nah, tapi kalau ada orang masih ingat dunia, ya sebaiknya ingat dosa. Jadi orang yang masih ingat dunia, sebaiknya juga ingat dosa. Tapi kalau orang sudah cuma ingatnya Allah, sebaiknya tidak usah lagi ingat dosa. Cukup ingat Allah saja. Nah itu Imam Ghazali membedakannya begitu. Jadi kita masuk di kategori yang sebaiknya ingat dan menyesal. Ya sesekali. Jangan sampai kemudian terlalu sedih akhirnya jadi terpuruk gitu ya, jangan. Imam Ghazali juga menyampaikan gitu, jangan. Yang penting tetap beraktivitas, dosa diingat, jangan sampai diulang. Cuman begitu. Yang tadi apa tadi? Ngaturakan sedaya tempat nuwun pangapunten, cukup nggak? Cukup nggak? Lah kok enak. Nah, itu yang paling menarik. Karena menurut saya gitu ya. Karena saya ketika baca itu langsung, weh, ini Jawa bubar ini. Gitu. Karena Imam Ghazali menyampaikan begini, beliau kemudian mengangkat kisah Nabi Daud. Nabi Daud itu pernah bersalah kepada, ini cerita Israiliyat tapi diangkat oleh Imam Ghazali ya. Cerita Israiliyat itu cerita yang sumbernya bukan dari hadis yang presisi, tapi itu banyak diceritakan di kalangan Bani Israel. Bisa benar, bisa tidak. Tapi kalau banyak yang menceritakan dan bagus isinya, ya bisa untuk dijadikan sebagai kisah teladan lah gitu. Nah, Nabi Daud pernah bersalah kepada seseorang. Cuman bersalah sepele, tapi nggak disebutkan dalam paparan Imam Ghazali. Tapi bersalah sepele. Orang yang disalahi meninggal dunia. Kan Nabi Daud galau, Nabi mosok masih punya dosa kepada manusia. Nabi gitu kan. Galau. Terus bermunajat kepada Allah, ya Allah, saya pernah bersalah kepada orang ini ya Allah. Izinkan saya bertemu dengan dia untuk terakhir kalinya saya meminta maaf. Padahal sudah mati. Nabi dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Daud bertemu dengan orang itu di alam apa ya namanya ya? Saya lupa namanya lah. Pokoknya di alam yang itu khusus privilege Allah yang ngasih kepada Nabi Daud ketemu orang itu. Ketemu, Nabi Daud menyampaikan, "Karena Kang, aku njaluk ngapuramu ya. Biyen aku tahu salah karo kowe." Nah, nek dijawabke kan ngaturaken sedaya lepat nyuwun pangapunten. Nek cara di Indonesia, mohon maaf lahir batin. Nah, sang itu cowok itu karena sangat menghormati Nabi Daud kan, wow idola banget Nabi Daud di mata beliau. Nggih Nabi, nggih mosok betul saya dipikir kalau niku semua kesalahan jenengan saya maafkan. Enggak ada kesalahan jenengan kepada saya. Wah, Nabi Daud lega. Tapi kemudian Nabi Daud niku seolah-olah ada yang membisikkan di kepalanya, di telinga beliau, kamu belum cerita apa kesalahanmu kepada dia. Ya, seolah-olah begitu. Kemudian Nabi Daud, "Oh iya, aku ki mbiyen ngene lho karo kowe iki." Akhirnya Nabi Daud menceritakan kepada orang itu kesalahan yang pernah beliau lakukan. Sang cowok itu terdiam. Wajahnya berubah, raut mukanya menjadi sedih, kecewa, tapi tidak berani bicara. Gimana mau melawan Nabi? Nanti kualat. Nabi itu kekasih Allah. Tapi gimana? Hati saya sakit. Nah, rasa itu berkecamuk dalam diri sang laki-laki itu, dia diam saja. Tidak mengucapkan sepatah kata apapun. Tidak ingin memaafkan, tapi tidak berani menyampaikan. Nah, seperti itulah kira-kira gambarannya. Orang itu kemudian membalikkan badan dan pergi. Nabi Daud langsung menangis di situ. Karena Nabi Daud merasa, berarti saya belum dimaafkan. Meskipun dia tadi itu mengatakan, sampean nggak ada salahnya, nggak ada dosanya, saya maafkan semua kesalahan Anda. Kan tadi ngomong gitu ya. Tapi ternyata enggak. Ternyata
Begitu dia mau Nabi Daud terus menangis meraung-raung betul. Nah, turunlah wahyu dari Allah, jangan khawatir, kamu kekasihku. Kesalahanmu padanya juga tidak kategori kesalahan yang parah. Aku yang akan menanggungnya, aku akan bereskan, aku akan ganti bagi dia sesuatu yang jauh di luar dugaannya. Nah, begitu akhirnya. Maka dari kisah itu kemudian Imam Ghazali menarik kesimpulan, nggak cukup. Waduh, ini apa sih? Saya begitu ya dalam diri saya gitu. Apa sih? Ya, tapi apapun tetap baik-baik saja ketika bulan Syawal kita mengucapkan kalimat-kalimat begitu ya tetap baik-baik saja dan insya Allah juga akan ada faedahnya. Tapi yang pasti yang harus dicamkan nggak bisa kita itu berpikir tak salahi sampean boten njuk ngapura teko ngomong maafkan lahir batin semua kesalahan saya. Nggak bisa berpikir begitu. Intinya jadi kita berdosa sembunyi, nolong sandal, orang konangan, sampean jaluk ngapura Mas Bodo, akan saya lepat, tapi dia nggak tahu sandalnya kita yang nyolong. Nggak bisa begitu. Bang Ghazali mau menggarisbawahi. Ya, oh bukan, bukan sudah semua. Sudah semua yang dari saya, maksudnya itu sekelumit dari apa yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Yang harapan saya ya, kapanlah entah jenengan itu nanti punya apa hiroh, punya semangat. Ini semua dibaca, diresapi, diamalkan. Ini semuanya Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi Imam Ghazali itu setiap kali menyampaikan selalu menyampaikan Al-Qur'annya, selalu menyampaikan hadisnya, selalu begitu. Karena beliau memang orang yang konsisten dalam Al-Qur'an dan hadisnya. Demikian saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Darajat atas materi yang disampaikan yang tentunya juga bermanfaat sekali bagi kita semua ke depannya. Acara selanjutnya yaitu sesi diskusi interaktif yang mana di sesi ini peserta boleh mengajukan pertanyaannya kepada pemateri dengan ketentuan mengangkat tangan dan menyebutkan identitas terlebih dahulu. Baik, saya persilahkan. Baik, dari Mbak Eka Yuliana dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Yuliana Patriza dari Prodi Ekonomi Syariah. Izin bertanya Pak, bagaimana hukum dari seseorang yang disakiti oleh orang lain, tapi orang itu tidak mau atau belum bisa memaafkan gitu. Padahal orang yang melakukan kesalahan ini sudah berusaha mengganti dengan apa yang orang tersebut lakukan kesalahan, seperti yang tadi sudah dicontohkan oleh Bapak. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, boleh di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istingana dari Prodi Ekonomi Syariah. Dalam hal ini saya ingin bertanya mengenai memaafkan dan melupakan ya Pak. Itu sebenarnya apakah ketika kita memaafkan seseorang, kan kadang ada yang bilang kalau saya bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Tapi ada juga yang memberikan, saya pernah lihat dari salah satu cutting saya yang memberikan pernyataan bahwa ketika kita memaafkan seseorang itu seharusnya kita juga bisa melupakan. Berarti sebenarnya antara memaafkan dan melupakan itu seperti apa ya Pak? Terima kasih. Dilanjut pertanyaan ketiga.
Perkenalkan, saya Putri dari Ekonomi Syariah. Tadi dijelaskan bahwa hal-hal yang menyebabkan dosa kecil menjadi besar salah satunya dilakukan oleh seorang figur publik. Dan tadi juga disinggung tentang hadis istri Nabi jika melakukan dosa maka akan dilipat gandakan. Nah, apakah seseorang yang berilmu dan paham akan agama, misalnya santri, apabila melakukan dosa akan dilipat gandakan juga dibanding dengan seseorang awam jika melakukan dosa? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada 3 penanya kita pada hari ini. Sebelum dijawab, saya ulangi pertanyaan pada penanya pertama, yaitu Mbak Eka Yuliana. Pertanyaannya yaitu, bagaimana hukum dari seseorang yang tidak bisa atau belum bisa memaafkan kesalahan orang lain padahal orang lain tersebut sudah meminta maaf dan berusaha mengganti dengan sesuatu untuk menebus kesalahannya tersebut. Pertanyaan kedua dari Mbak Istingana, yaitu apakah ketika kita memaafkan seseorang bisa memaafkan dan melupakan? Sebenarnya antara memaafkan dan melupakan seperti apa? Pertanyaan ketiga yaitu dari Mbak Putri Maisaroh. Pertanyaannya yaitu apakah seseorang yang berilmu, yang paham akan agama, ketika berbuat dosa dilipat gandakan juga dosanya ketimbang orang awam. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri untuk menjawab 3 pertanyaan pada hari ini. Terima kasih. Yang pertama, bagaimana hukumnya? Allah sendiri itu punya 2 cara dalam mengampuni seseorang. Jadi Allah punya sifat Al-Ghafur, punya sifat Al-Afu. Jadi ada istilah itu ampunan dalam bentuk maghfirah, tapi ada ampunan dalam bentuk al-afu. Nah, itu beda. Al-afu itu diampuni dan dihapus. Artinya dilupakan seolah tidak terjadi. Sedangkan maghfirah itu diampuni tapi masih ada, cuman ditutupi aja. Nah, gitu. Jadi apa namanya? Oh, ini yang menjawab yang melupakan ya. Oh ya, Ding. Sorry. Ini yang untuk Mbak Istiana, yang melupakan. Jadi antara memaafkan dan melupakan itu, apakah bisa kita memaafkan tanpa melupakan? Ya boleh-boleh saja gitu, karena memang begitu ya. Ataukah memang harus memaafkan itu dan melupakan? Ya boleh juga begitu. Yang itu yang bagus. Allah juga begitu. Kadang-kadang Allah memberikan maaf plus dilupakan, tapi kadang-kadang Allah memberikannya cuma dimaafkan saja, tapi tidak dilupakan. Artinya nanti kalau dia itu melakukannya lagi, buka lagi, gitu kan? Karena orang ini ternyata punya kebiasaan mengulang kesalahan oleh Allah, akhirnya cuma begitu, diberi begitu. Nah, yang nggak boleh diingat-ingat terus jadi dendam. Nah, karena kalau ingat terus nanti bisa jadi dendam. Gus Dur sendiri saya juga pernah dengar itu betul. Maaf iya, lupa enggak. Jadi Gus Dur pernah bilang begitu. Artinya kalau sampai dia berani mengulangi kesalahannya lagi, jangan harap saya mau maafkan. Gitu. Tapi untuk pertama tetap dimaafkan, ya nggak apa-apa. Jadi bebas-bebas saja. Mau yang mana bebas. Kemudian bagaimana hukumnya orang yang belum mau memaafkan? Imam Ghazali memberikan pelajaran. Jadi seorang muslim itu terhadap saudaranya sesama muslim harus memupuk rasa bisa memberi maaf. Jika ada orang bersalah kepada kita dan dia tidak mau meminta maaf kepada kita, bahkan begitu, Imam Ghazali menggambarkannya begitu, dia nggak mau minta maaf kepada kita, maka cobalah kita membuat sebuah alasan yang itu bisa membenarkan dia dalam melakukan tindakannya. Misalnya, dia kok jotos aku ya, oh paling dia kayak latihan tinju, misalnya gitu. Jadi kita bikinkan alasan untuk dia, 1. Kalau 1 nggak cukup, bikinkan alasan 2. Kalau 2 nggak cukup, bikinkan alasan untuk dia itu 3. 3 nggak cukup, bikinkan alasan 70 kepada dia, supaya kita itu bisa memaafkan dia. Jadi kita yang membuatkan alasan untuk dia, supaya kita bisa memaafkannya. Kalau sudah bikin alasan 70, tidak juga kita bisa memaafkannya, saat itu marah-marahlah kepada diri kita sendiri. Kok bisa? Kita itu punya teman sama-sama Islam, dia punya alasan 70, kok kita nggak bisa memaafkannya? Yang salah itu saya. Nah, Imam Ghazali kemudian begitu. Jadi hukumnya apa?
kita berusaha mengatakan kepada diri kita, yang salah itu berarti saya, karena saya tidak bisa memaafkan. Berarti kalau dia itu sudah punya alasan, sudah mau minta maaf, kok kita tidak mau maafkan, yang salah kita. Itu kalau kita ya, jangan melihat orang lain, tapi melihatnya kita. Kalau kepada orang lain kita melihatnya, kita harus berusaha orang itu mau memaafkan. Tapi kepada diri kita harus berusaha, harus bisa memaafkan, bahkan seandainya tanpa dia minta maaf kepada kita. Itu ajaran Imam Ghazali begitu. Karena orang yang dalam dirinya ada rasa grenjel, ghil terhadap sesama muslim itu nanti akan bermasalah ketika di akhirat. Maka Imam Ghazali mengajarkan jangan ada ghil terhadap sesama muslim. Maafkanlah semua saudaramu. Kayak begitu, Imam Ghazali kan orangnya hebat. Kemudian yang terakhir, apakah public figure seperti santri itu dosanya juga dilipat gandakan sebagaimana istri Nabi kalau mereka berani berdosa di hadapan publik? Imam Ghazali mengatakan, ya, selama orang itu menjadi center of attention, menjadi pusat perhatian, menjadi teladan, menjadi orang yang di depan, maka kalau dia melakukan dosa di hadapan orang-orang lain yang berpotensi ditiru, atau membuat orang berpikir bahwa, oh berarti nggak apa-apa ya saya melakukan itu, maka dosa orang itu menjadi double. Itu yang menyebabkan double karena bisa menanamkan kepada orang lain bahwa nggak apa-apa melakukan itu. Nah jadi dari situ dosanya double itu karena itu. Belum lagi kalau mereka ikut melakukannya, wah tambah double lagi. Jadi bayangkan kalau ada seorang kiai nyolong, maka semua santrinya akan ikut nyolong. Nah jadi begitu. Itu logikanya begitu. Logikanya. Maka Imam Ghazali menyampaikan public figure dosanya bisa berlipat ganda kalau dilakukan di depan murid-muridnya, di depan pengikutnya. Begitu. Itu Imam Ghazali begitu. Terima kasih. Ya, saya kembalikan lagi kepada. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Darojat yang sudah menanggapi pertanyaan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah menghadiri pada acara hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan dari acara bedah buku literasi kitab series pada hari ini. Hakikat taubat memiliki 3 pilar, yaitu yang pertama, kesadaran logis, yang kedua, rasa penyesalan, yang ketiga, tindakan nyata. Terdapat berbagai jenis dosa, yaitu jenis-jenis dosa yang tidak akan diampuni jika terbawa mati, yaitu syirik. Selanjutnya, dosa yang mungkin diampuni dan mungkin juga diampuni jika terbawa mati, yaitu non-syirik. Selanjutnya, dosa yang tidak akan dibiarkan terlewat sedikit pun, yaitu hak Adam. Selanjutnya, Imam Ghazali berkata dosa kecil atau besar itu relatif. Beberapa hal yang menyebabkan dosa kecil menjadi besar, yaitu yang pertama dilakukan GH menerus, yang kedua menganggap sepele sebuah dosa, yang ketiga bangga dengan dosa yang dilakukan, yang keempat merasa bahwa Allah tidak menurunkan azab, berarti itu adalah izin dan bahkan pertolongan dari Allah. Selanjutnya ada berbagai tata cara bertaubat. Yang pertama itu terikat langsung dengan dosa yang dilakukan. Pelaku harus bisa merasakan pahitnya dosa. Selanjutnya mengupayakan amal baik yang menjadi tandingan untuk digunakan sebagai penebus. Baik, selanjutnya ada closing statement dari pemateri kita hari ini. Untuk beliau dipersilakan. Terima kasih yang pasti saya sampaikan kepada semua yang hadir di sini, dan tentu yang saya sampaikan ini pasti juga kadang-kadang keliru gitu ya. Artinya jenengan tidak bisa kemudian, oh berarti semua yang sudah saya sampaikan itu persis seperti yang ada dalam kitab. Potensi keliru tetap ada, jadi jenengan tetap harus konfirmasi sendiri ke kitabnya dengan membacanya langsung. Ya, saya cuma berharap jenengan jadi orang yang tidak meninggalkan Ihya Ulumuddin. Dan dari saya sendiri tentu banyak kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rangkaian acara telah kita lewati bersama. Sekian dari saya. Apabila ada salah baik dalam perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.